Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM C1B022009 dari Prodi Manajemen R005. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai alat dan metode pengukuran kualitas dan bagaimana mengidentifikasi masalah di dalam kualitas. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai alat pengukur kualitas. Berikut adalah beberapa pengukuran kualitas dalam manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu diagram alir atau flowchart. Diagram alir adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses. Alat ini membantu dalam memahami proses secara keseluruhan, mengidentifikasi area yang bermasalah dan menemukan peluru untuk perbaikan. Yang kedua yaitu brainstorming. Brainstorming sendiri adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kualitas. Teknik ini melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Dan yang ketiga yaitu check sheet. Check sheet adalah formulir yang digunakan untuk mencatat data tentang suatu proses. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren, serta untuk memantau kinerja proses. Yang keempat yaitu histogram. Histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi data, memahami bagaimana data tersebar, dan untuk mengidentifikasi area yang bermasalah. Yang kelima yaitu scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Grafik ini membantu dalam memahami bagaimana dua variabel terkait satu sama lain. Dan yang keenam yaitu Pareto chart. Pareto chart adalah grafik yang menunjukkan penyebab utama satu masalah. Grafik ini membantu dalam memfokuskan upaya perbaikan pada area yang paling penting. Dan yang ketujuh yaitu cause and effect diagram atau sering disebut diagram sebab akibat, yaitu adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Alat ini membantu dalam memahami akar penyebab masalah dan untuk menemukan solusi yang efektif. Baik, langsung saja ke pembahasan kedua mengenai metode. Pemilihan metode pengukuran kualitas yang tepat tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis produk atau jasa yang ditawarkan, tujuan pengukur, dan sumber daya yang tersedia. Berikut beberapa metode pengukuran kualitas dalam manajemen mutu terpadu, dan yang pertama yaitu pengukuran biaya kualitas atau cost of quality. Metode ini mengukur biasanya yang dikeluarkan akibat kualitas yang buruk, seperti biaya pencegahan, kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Yang kedua yaitu pengukuran kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Metode ini mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui survei, kuesioner, atau wawancara. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja proses atau proses performance. Metode ini mengukur efektivitas dan efisiensi proses produksi atau layanan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat statistik seperti diagram kontrol, peta kontrol, dan histogram. Yang keempat yaitu benchmarking. Metode ini membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang terbuka di industrinya. Hal ini dapat membuat perusahaan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Yang kelima yaitu Six Sigma. Metode ini bertujuan untuk mengurangi cacat produk atau jasa hingga tingkat yang sangat rendah, yaitu 3,4 cacat per sejuta peluang. Dan yang keenam yaitu Quality Function Development. Metode ini menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi produk atau jasa. Dan yang ketujuh yaitu Value Mode and Mode Effect Analysis. Metode ini mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses dan merumuskan langkah-langkah untuk mencegahnya. Dan yang terakhir yaitu Design of Experiment. Metode ini digunakan untuk menentukan kombinasi faktor-faktor yang optimal untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah di dalam kualitas. Berikut beberapa cara untuk mengidentifikasi masalah di dalam kualitas.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, seperti melakukan survei, kuesioner, atau wawancara dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka, menganalisis keluhan dan umpan balik pelanggan, dan membandingkan produk atau jasa dengan produk atau jasa pesaing. Selanjutnya yaitu memantau kinerja proses, seperti mengumpulkan data tentang proses produksi atau layanan, menganalisis data untuk mengidentifikasi area-area yang tidak memenuhi standar kualitas, dan melakukan audit internal untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu. Yang selanjutnya lagi yaitu melakukan benchmarking, seperti membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang terbaik di industrinya, dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan menemukan praktik terbaik. Selanjutnya, menganalisis data biaya kualitas, di mana menghitung biaya yang terkait dengan kualitas buruk seperti pengerjaan ulang, pemborosan material, dan biaya garansi. Menganalisis data biaya kualitas untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, mengidentifikasi kegagalan dan cacat, melacak dan mencatat kegagalan dan cacat produk atau jasa, dan menganalisis data kegagalan dan cacat untuk mengidentifikasi akar permasalahannya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.